yang diberikan kepada saya adalah mendampingi buah hati menjadi pribadi yang berilmu dalam kesalehan. Ini ceramahnya untuk ibu, untuk orang tua apa untuk anaknya? Kalau mendampingi berarti untuk kepada orang tuanya. Nah, tapi sebagai catatannya anak-anakku ya, bahwa panggilan dari orang tua kalian itu buah hati. Aduh, Masya Allah, ini orang tua itu betul-betul kecintaannya kepada anak itu tidak bisa diragukan lagi sampai mata terpejam, sampai akhir hayat mendampingi buah hati. Bukan anak-anak, panggilannya adalah buah hati. Sebenarnya kita ini menginginkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang sukses, soleh, atau menginginkan anak-anak yang bahagia. Semuanya ya, betul. Kebanyakan pengen anak saya sukses, kita lupa pengen anak kita sukses dan bahagia. Karena kalau banyak sekali yang terjadi, anak sukses tapi tidak bahagia. Ini bisa terinspirasi kita ya dengan sebuah cerita yang saat ini betul-betul memprihatinkan. Seorang anak tega membunuh ibu dan bapak dan neneknya serta melukai ibunya. Ya. Ini benar-benar sebuah, kita terhenyak semua. Ternyata anak itu butuh bahagia, butuh bahagia. Ketika peristiwa ini terjadi, seorang anak yang sanggup melukai atau membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya, kira-kira yang tersangka siapa? Yang beredar luas, yang tersangkanya ini siapa? Ibunya atau orang tuanya, ya. Hampir semua mata ini gara-gara orang tuanya begini gitu. Bahkan seorang Komnas HAM ketika menjenguk dia di tahanan keluar dengan menitikkan air mata. Dia bilang apa? Anak ini sebenarnya anak yang baik gitu. Bayangkan anak yang baik membunuh orang tuanya gitu. Di mana itu korelasinya? Berkata aja nggak boleh sama orang tuanya, ini membunuh, dikatakan anak yang baik. Betul. Selama ini yang kita dengar adalah tersangkanya adalah orang tuanya. Saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, kalau bisa bikin partai ya, partai orang tua, tentunya nggak sepakat ini gitu. Orang tua disalahkan, nggak sepakat ini gitu. Karena apa? Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya gagal, jahat, ancur-ancuran. Semua orang tua menginginkan kesuksesan anak. Semua orang tua menginginkan kebaikan bagi seorang anak. Bahkan nyawa pun dipertaruhkan demi anaknya sukses, demi anaknya bahagia gitu. Termasuk dari anak yang sanggup membunuh ayah dan neneknya tadi. Tapi juga kita tidak sepakat kalau menyalahkan anak semuda itu, sebelia itu disalahkan gitu. Karena anak ini benar-benar masih hijau dan perilakunya juga selama ini normal-normal. Gurunya bilang ini anak yang baik, anak yang pinter, anak yang ramah. Nah, mungkin saya bayangkannya, mungkin kalau semua orang mengacu bagaimana mendidik ala Luqmanul Hakim, tidak akan ada cerita seperti ini. Kita lupa bahwa kita juga punya guru parenting yang luar biasa bernama Luqmanul
Luqmanul Hakim itu siapa? Berbagai riwayat mengatakan dia hanya seorang budak dari Sudan, kulitnya hitam, james gitu, nggak dikenal sebagai sahabat, nggak dikenal sebagai seorang yang banyak sedekahnya, kaya raya, dan juga bukan seorang nabi, tetapi namanya diwisuda oleh Allah melampaui jutaan manusia menjadi sebuah nama surat di dalam Al-Quran. Hanya karena dia pinter mendidik anaknya. Allah mengakui bahwa Luqmanul Hakim adalah orang yang paling pinter dalam mendidik anaknya. Sukses dia. Kenapa kita tidak belajar di sana? Sibuk kita membuka-buka pelajaran-pelajaran parenting, bukannya salah, ya, bukannya salah, tapi kita punya yang betul-betul sudah dinyatakan oleh Allah sebagai guru parenting terbaik. Mungkin belum banyak yang buka Luqmanul Hakim, ya. Paling ingatnya apa, kata-kata dalam Al-Quran, ya bunayya, nah itu, ya, la tusyrik billah. Jadi Luqmanul Hakim itu kalau kita pelajari, monggo nanti di rumah buka ayat per ayat betapa Luqman mendidik anaknya itu sukses. Anak yang sukses, anak itu adalah investasi terbesar kita. Bagi orang tua, anak adalah investasi terbesar dunia dan akhirat. Kalau kita punya pesawat jet sekalipun, rumah yang megah, mobil-mobil yang mewah, itu cuma investasi dunia. Tetapi anak adalah investasi dunia akhirat kita. Coba kita ketemu siapapun, teman-teman lama atau ketemu, pasti yang ditanya berapa anaknya, bukan berapa depositonya, bukan berapa gram kamu beli emas, tapi berapa anaknya. Saking berharganya anak itu di dunia. Belum lagi apa disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ada orang tua yang kebingungan ketika melihat timbangan amalnya, di mana amalnya yang kita sudah tahu bahwa amal kita segini, ternyata masih sedikit, lebih banyak dosa kita, sehingga kita sudah, ya, kita masuk neraka ini karena amal kita sedikit. Tiba-tiba berubah, amalnya menjadi berat, kemudian timbangan dosanya menjadi ringan, sehingga bingung bertanya, ya Robi, dari mana ini tambahan amal? Kenapa amal saya menjadi berat? Itu adalah istighfarnya anak-anakmu. Jadi anak ini bisa menjadi syafaat buat orang tuanya masuk ke surga. Gitu. Betapa berharganya anak ini, investasi dunia dan akhirat. Ini walaupun saya ngomong dengan ibu-ibu, anak-anak ini kan nanti juga jadi orang tua, ya. Jadi kita start duluan belajarnya. Saya ini berani bercerita atau membawa ceramah tentang tema yang berat ini. Menurut saya berat, ya, karena ini harus punya ilmunya, mendampingi anak-anak untuk menjadi sukses dan soleh-solehah. Kenapa saya berani? Karena saya sudah belajar menjadi ibu selama 35 tahun. Seorang ibu itu pasti setiap harinya adalah ilmu, setiap harinya ada belajar. Setiap anak memberikan ilmu, menjadi pelajaran terus berhari. Setiap hari kita mendapat, oh ternyata saya salah, oh ternyata maunya begini, terus gitu. Jadi nggak bisa mengurus anak itu selesai dengan satu buah buku parenting. Bahwa jangan sama anak, jangan bilang begini, jangan bilang begini. Saya punya 4 anak, itu 4 karakter, beda semua. Bagaimana saya bisa menyamakan satu ilmu kepada mereka? Gitu. Yang satu kalau diomongin seneng,
yang satu kalau diomongin tersinggung. Nah, gimana kita bisa memakai parenting yang diajarkan selama ini? Bukan berarti tidak betul, tapi kita harus mencampurkan dengan ilmu keseharian kita. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa ketika Allah mewisuda kita sebagai ilmu, sebagai ibu, kita diberi anak, diberi amanah anak. Allah itu sebenarnya sekaligus memberi ilmu kepada kita. Jadi Allah tahu bahwa anak itu bisa menjadi perhiasan, zuyina linnas, ya, sebagai perhiasan bagi kita. Itu yang juara tuh anak saya loh. Oh, kita juga semua itu ibu itu loh, yang Ibu Ani tuh anaknya Ibu Ani. Apa nggak jadi perhiasan kita? Semua orang memandang ke kita. Kenapa? Yang juara teladan itu anaknya Bu Ani. Semua orang lihat Bu Ani. Itu yang juara nyanyi itu anaknya Bu Siska. Semua orang lihat Bu Siska. Itu perhiasan bagi seorang ibu. Masya Allah, lebih dari perhiasan. Dia nggak pakai emas berlian, tetapi semua orang kagum melihatnya, gitu. Memandang iri bisa juga. Senang banget ya punya anak berprestasi. Wah, senang banget ya. Nah, itulah yang dinamakan anak itu perhiasan. Tapi anak juga adalah ujian. Walana buluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', ya. Seterusnya bahwa kita akan diuji dengan kekurangan harta, dengan kehilangan kendaraan, dan diuji dengan anak. Nah, itu juga ujian, gitu. Kenapa nggak pernah datang lagi pengajian? Anakku tuh lo nggak bisa ditinggal. Anakku tuh lo main HP terus. Udah dibilangin nggak bisa. Anakku tuh maunya marah-marah, bentak-bentak. Nah, itu namanya ujian. Anak juga bisa menjadi apa? Taghabun ayat 14-15, menjadi musuh bagi orang tuanya. Masa sih? Banyak berita seorang anak yang memenjarakan ibunya, seorang anak yang membunuh orang tuanya, seorang anak yang membenci orang tuanya, pergi dari rumah, lihat ibunya benci aja gitu. Jadi Allah memberikan anak sekaligus dengan ujian-ujiannya tersebut, menjadi perhiasan, menjadi musuh, menjadi ujian. Tetapi yang berat itu sekaligus dengan kemampuan kita menyelesaikan persoalannya. Jadi ibu-ibu harus yakin bahwa ketika kita mendapatkan anak sebagai ujian, anak seperti apapun yang Allah berikan kepada kita, kitalah orang yang paling mampu menyelesaikan persoalan anak. Kenapa kita dikasih anak? Karena Allah percaya kita mampu menyelesaikan persoalan anak. Jadi mulai sekarang jangan suka ngerumpiin keburukan-keburukan anak sama teman-teman kita, walaupun itu bestie. Anakku tuh males banget orangnya, gini. Anak itu adalah wajah kita. Kalau kita ngejelekin berarti kita tuh menampar wajah kita sendiri, gitu. Gak usah ngeluh, kebanyakan ngeluh. Gimana ya anak saya? Allah katakan, aku percaya titipkan anak kan dengan sekaligus kemampuan menyelesaikan persoalan anak. Percaya itu, percaya gitu, yakin kita mampu, kita sebagaimanapun persoalan anak kita, gitu. Tapi dengan ilmu yang diberikan Allah kepada kita, yaitu tadi kita baca surat atau Luqman, kita baca bagaimana Nabi memerintahkan cara mendidik anak dan sebagainya. Makanya seorang ibu tuh sampai mati dia akan belajar terus. Saya pengen cerita tentang 4 anak saya aja ya, karena itu ilmunya, itu ilmu semua. Setiap anak itu memberikan ilmu buat orang tuanya. Nah, barangkali yang saya miliki ini menjadi ilmu. Saya merasa
sukses dalam mendidik anak. Saya merasa sukses dalam membesarkan anak. Kesuksesan orang tua itu bukan ketika melihat anaknya menjadi profesor, menjadi sarjana, menjadi orang kaya, bukan. Kesuksesan orang tua ini penting banget digarisbawahi, karena apa? Semua orang bisa merasakan sukses. Kesuksesan orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak adalah juga dalam mendampingi anak, sesuai judul ini, adalah ketika orang tua itu menerima apapun terhadap anak kita. Apapun, jadi apapun yang terjadi dari anak itu, menerima di dalam hati kita. Ini anak saya, alhamdulillah. Banyak kita, anak saya nggak mau meneruskan sekolahnya sampai dengan kuliah, gitu kan? Alhamdulillah saya sukses. Kenapa? Di dalam hati kita menerima takdir apa yang Allah berikan, gitu. Nanti kalau kita sudah menerima, akan ketemu hikmah-hikmah. Pantas saya diberikan anak seperti ini, sehingga seperti ini. Kita belajar sama orang kecil lah ya. Saya punya anak asuh, ibu janda, seorang janda. Dia punya anak 1, 2, 3. Yang tengah itu anaknya hidrosefalus, kepalanya gede. Bayangin, dia seorang janda, tidak punya pekerjaan, nggak ada yang membiayai, dia harus hijrah ke Jogja. Karena apa? Karena anaknya itu harus setiap saat dibawa ke Sarjito, hidrosefalus. Kemana-mana itu anak tuh digendong. Sekarang umur 13 tahun, bayangin, kepalanya besar, berat banget. 16 tahun. Terus dengan membawa 2 anaknya yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibawa anak itu kemana-mana, misalnya dia kerja di rumah tangga orang, gitu ya, ditaruh anaknya, itu pokoknya kemana-mana dibawa. Nggak punya uang, tinggal di rumah, di kos-kosan sepetak aja, di situ ya tidur, di situ ya masak. Pokoknya orangnya masih ada ya. Siapa coba yang nggak terenyuh gitu? Tapi kita lihat ibunya, nggak pernah hilang itu senyum di wajahnya, nggak pernah tuh yang kelihatannya begini aja. Anakku, nggak gitu. Tetap ramah, semangat, gendong anak ke sana sini kemana-mana, nggak kelihatan capek, nggak kelihatan mengeluh. Sambil kadang tuh sambil jalan tuh sambil goda-goda yang sakit itu, gitu. Dia masih bisanya cuma senyum gitu ya. Anak itu cuma bisa senyum, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Kalau badannya tuh sekurus ini, sekurus gini, tulang-tulangnya udah keluar, mana lagi bengkok gitu. Itu dia bawa ke Sarjito, dia nunggu gitu. Itu sedikit pun loh, gak ada sedih-sedihnya loh. Nih, sekarang ibu-ibu yang lagi sedih mikirin anaknya, boleh malu dengan ibu ini. Seger badannya, terus sambil ketawa. Wah, pokoknya ini komunikasi terus dengan anaknya yang tidak mampu ngomong tadi. Anaknya cuma senyum. Terus diajak, kamu tahu nggak ini di mana? Ini di jalan loh. Itu lampu merah. Terus dia ajak ngobrol anak itu, gitu. Terus sambil ngurus yang 2 itu kakak-kakak. Ini sekolah. Terus saya bilang, Bu, berat nggak sih Bu? Ibu menghadapi masalah ini. Uang nggak ada, anak-anak sekolah dalam keadaan kemanapun kerja, ibu harus bawa anak ini. Capek nggak Bu? Rasanya ibu gimana aku punya anak gini? Rasanya protes nggak sama Allah? Bu, yang punya gini tuh yang orang kaya aja, yang bisa membiayai. Bu, yang punya gini tuh yang punya suami, jadi ada yang bantu. Protes nggak Bu sama Allah gitu? Apa jawaban ibu tadi? Bu Nofri, saya tuh paling bersyukur mendapatkan anak ini. Saya tuh gimana ya? Cinta saya sama, namanya Giska. Cinta saya sama Giska ini menghilangkan rasa capek, rasa mau sedih, rasa apapun yang negatif-negatif. Adanya saya selalu bergembira dengan anak ini. Ibu lihat kan, saya selalu bergembira dengan anak ini.
Kok bisa gitu, Bu? Karena saya tahu ini adalah anugerah Allah terhadap saya untuk saya bisa menyelesaikan persoalan hidup saya. Kok bisa gitu, Bu? Nofri, Ibu lihat kan, saya kerja masuk di rumah tangga itu jarang-jarang. Karena apa? Saya harus ke Sarjito dan sebagainya. Ini susu anak ini kan pakai sonde itu. Kalau enggak itu 800.000 selama seminggu. Ibu tahu juga ini anak-anak ini pada sekolah semua. Gitu. Terus maksud ibu gimana? Kalau tidak karena Allah memberi anugerah ini, gimana saya mampu menutupi biaya sebanyak itu? Loh, kenapa? Jadi gimana ibu biaya? Karena mereka melihat Giska ini, orang-orang pada ngasih aja. Siapa coba yang melihat dia nggak mau ngasih? Gitu. Saya selalu aja, saya nggak pernah minta-minta, tapi tiba-tiba ini ya, saya di Sarjito orang lewat ngasih. Inilah anugerah yang Allah berikan pada saya. Jadi benar bahwa Allah memberi ujian sekaligus penyelesaiannya. Masalah hidup saya selesai. Anak saya sekolah, Giska dengan seminggu 800 susunya, saya bisa bolak-balik, badan saya sehat, gitu. Maka ini adalah rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada saya. Kan gimana saya bisa sedih? Gimana saya bisa protes? Kalau nggak ada anak ini, bisa nggak saya menyekolahkan anak dua ini? Ini adalah Allah memberi kemampuan dia untuk bisa mengambil hikmah dari ujian tersebut. Maka tadi nggak ada sebenarnya peluang kita untuk sedih. Maka seorang orang tua yang sukses adalah yang mampu menerima takdir apapun yang Allah berikan. Karena kita tahu bahwa ini adalah titipan. Maka kita juga jangan menghukum anak, menjudge anak dan sebagainya, bukan. Ini adalah perjalanan hidup kita untuk sampai pada satu titik yang namanya tawakal, yang namanya penyerahan diri kita kepada Allah. Walaupun tadi anak itu bisa menjadi sebagai musuh, bukan cuma musuh, anak itu bisa menjadi monster buat kita, yang menakutkan buat kita. Gimana nggak menakutkan coba? Kalau anak udah terkena narkoba, itu tabung gas aja bisa hilang kok. Barang di rumah nggak ada yang aman. Itu pun kita nggak boleh untuk bersedih hati, nggak boleh. Kita bersedih karena apa? Karena merasa kita mampu menyelesaikannya sendiri tanpa pertolongan Allah. Tetapi ketika kita yakin bahwa ini adalah titipanmu ya Allah, maka Engkau mampu menyelesaikan ini semua. Itu jalani semua, terima takdirmu. Aku ditakdirkan memiliki anak seperti ini ya Allah. Kalau aku salah dalam mendidiknya, kalau aku salah dalam membesarkannya, ampuni aku ya Allah. Aku serahkan, tolong ya Allah, didik dengan didikanmu. Makanya paling enak tuh curhatnya sama Allah. Kita curhat ke temen sambil berurai air mata. Emangnya teman kita juga gak ada masalah? Emangnya dia gak cerita kemana-mana? Taunya kemarin aku dicurhatin ini, seremnya. Cuma paling bisa gitu. Maka ketika kita memang sudah tidak mampu lagi mengatasi masalah hidup kita, datang ke Allah, curhat, ya Allah, aku terima ya Allah. Apapun takdir yang Kau berikan aku terima. Tapi tolong ya Allah. Nah, gitu. Dari rintihan kita, dari tangisan kita akan melihat akhir yang paling bahagia. Anak saya yang pertama, ibu-ibu, sekolahnya di Gontor, perempuan. Itu masuk pondok keinginan saya. Saya selalu mengatakan kalau di parenting gak boleh memaksa anak. Kalau anak itu harus kita paksakan. Untuk kebaikan anak kita harus memaksa. Kenapa? Karena kita pernah jadi dia, sehingga kita lebih tahu mana yang terbaik buat anak kita. Anak kita belum pernah
hidup kecuali saat dia bernapas sampai sebelumnya. Sesudahnya dia belum, jadi belum mengerti apa yang akan terjadi. Maka saya memaksa anak saya masuk sekolah pondok dengan mengatakan begini, kamu kalau mau sekolah, sekolah di pondok. Kalau nggak mau sekolah di pondok, kamu nggak sekolah. Gitu. Kamu di rumah bantu mama atau kamu kerja di tempat orang. Siapa coba yang mau gitu kan? Akhirnya dia masuk sekolah pondok. Di Gontor itu 6 tahun ibu-ibu. Bayangkan 6 tahun dia nggak betah, setiap hari nangis. Itu neneknya udah bilang, udah ambil aja lah anakmu. Jadi saya hampir bolak-balik ke Gontor itu seminggu berapa kali. Selalu dapat telepon, ini anaknya sakit, kejang. Oh, pokoknya selalu ada kabar-kabar yang gitu. Sehingga saya harus datang. Gontor. Gontor itu benar-benar pondok Chandra dibuka. Kalau ibu-ibu buka. Itu keras segala macam. Anak saya, anak pertama yang masih itu saya masukkan sana. Setiap saya ke sana tuh nangis minta keluar. Itu ketika dia rewel, apa yang saya lakukan? Saya temenin seharian. Dia udah nangis sampai akhirnya udah sampai kelas 5. Kelas 5 itu kan nanti sampai kelas 6 ya. Kelas 5 ini itu saya nggak pulang berapa hari dan dia nangis terus. Gak betah, berat pokoknya aku mau keluar. Mama kalau aku nggak keluar aku bisa gila. Ya, saya temenin aja, apapun dia curhat dia saya dengerin, saya temenin sampai dia akhirnya udah mama pulang aja, kasihan adik-adik. Akhirnya saya pulang. Ya. Akhirnya setelah lulus dari Gontor, lulus dia dengan 6 tahun nangis itu, apa dia bilang? Alhamdulillah aku udah keluar mama. Pokoknya lega, aku tuh udah pengen sama mama, pengen tinggal sama mama, pokoknya lega aku mama. Apa yang saya katakan kepada anak saya yang udah sampai 6 tahun nangis itu, ya. Saya bilang gini, nak, kamu sudah berhasil 6 tahun melewati semua penderitaan. Kamu bisa mengatasi semua penderitaanmu selama 6 tahun. Kalau nangis kan namanya menderita ya. Perjuanganmu sampai 6 tahun itu sangat luar biasa hebatnya. Kamu bukan anak yang ecek-ecek. Kamu mampu mengatasi persoalan hidup yang paling berat dan itu 6 tahun kamu berhasil lulus keluar. Kamu bukan anak ecek-ecek. Mentalmu sudah terbangun sangat bagus. Kamu sudah bisa hidup dalam keadaan yang sangat terjepit sekalipun, sangat menderita sekalipun. Kamu bukan orang biasa-biasa aja, nak. Karena itu rugi kalau kamu tinggal pulang, tinggal di rumah, kuliah di sini aja, kamu rugi. 6 tahun itu pendidikan yang nggak ada sekolahannya, nak. 6 tahun di dalam sebuah ujian hidup yang paling menderita bagi orang. Kalau kita nangis terus kan berarti paling menderita. Bukan berarti orang sekolah di Gontor itu menderita. Bagi anak saya adalah sebuah penderitaan. Kamu mampu keluar dari sana, kamu rugi kalau kamu pulang. Terus gimana, Mak? Kamu merantau ke Mesir sana. Malah saya suruh ke Mesir. Kamu, jauh banget Mama. Jadi kalau anak pertama kan lebih ini ya, lebih melo gitu. Mama, kamu mau rugi, nak? 6 tahun kamu berhasil keluar dari kesulitan. Kamu gak mau menyelesaikan hidupmu yang hebat ini untuk lebih hebat lagi. Kamu mau mundur ke belakang tinggal sama orang tua gitu. Saya tantangin, kamu mau mundur lagi? Kamu sia-siakan perjuangan itu 6 tahun. Akhirnya dia berangkat ke Mesir. Dan saya mendapatkan majalah yang dibikin oleh PCIM Mesir, pimpinan cabang istimewa Mesir, sebuah majalah yang nganter ke rumah itu Pak Agung Danarto,
yang sekarang jadi sekretaris PP Aisyah, ini ada majalah dari Mesir. Ini saya lihat ada tulisannya anaknya ibu. Saya lihat tulisan anak saya. Nggak penting itu, tapi di bawahnya yang membuat saya menitikkan air mata. Ya Allah, terima kasih Allah. Itu bukan berarti saya mudah loh melepas anak yang nggak betah, yang nangis-nangis, yang itu bukan. Setiap saat saya juga nangis. Dia nangis di hadapan saya nggak, di hadapan dia saya nggak nangis, tapi di atas sajadah saya nangis. Apa tulisan di bawah tulisan itu? Terima kasih kepada orang tuaku yang telah memaksaku sekolah di Gontor. Kalau enggak, apa jadinya saya? Akhirnya dia terbentuk menjadi sebuah karang yang kuat sekali, keras, mampu menahan badai gitu. Nah, itu ketika saya melihat anak saya dengan nangis-nangis di Gontor gitu, saya di atas sejadah apa yang saya katakan sama Allah, ya Allah, saya enggak salah kan? Saya wakafkan anak saya di jalan-Mu. Jangan bikin saya itu berpaling daripada hal yang sudah benar gitu. Maka yang saya mohon kepadamu ya Allah, beri kekuatan gitu. Jadi itu bukan saya nggak nangis, gimana? Anak pertama ngelihat anak lain, anak sekelas dia zaman SD lewat depan rumah nangis. Saya makan enak nangis. Kenapa? Itu tadi anak saya begitu menderitanya itu. Tulisan dia, terima kasih kepada orang tua yang telah memaksa saya sekolah di Gontor. Kalau tidak saya jadi apa? Dan sekarang anak tersebut anak saya, dia seumur berapa? 35 deh. 35 tahun sudah berhasil membuat pondok pesantren di daerah Ponjong Gunung Kidul. Gitu. Sebelumnya dia bikin TPA tahfiz ada 9 cabang. Jadi benar-benar anak ini sudah mental pejuang gitu. Apapun yang pokoknya apa yang diinginkan menurut dia baik, dia akan lakukan gitu. Dengan apapun gitu. Dengan apapun. Sekarang dia ada di desa, di hutan, di Ponjong sana dengan segala keterbatasannya, belum terbentuk sebagai pondok. Sampai dia tuh ketika kita, mama nggak usah kesini dulu ya, nanti mama nggak tega. Saking belum ada apa-apanya gitu, belum ada apa-apanya. Sekarang murid dia banyak, dia ngajar, dia masak, dia punya anak 4 laki-laki, udah nggak kebayang gitu. Saya nggak pernah urusan dengan apapun dengan kehidupan dia, nggak terbebani karena apa? Ini anak pejuang. Sanggup dia mengatasi ini semua. Tuh, jadi itu anak pertama yang saya didik seperti itu. Anak kedua beda lagi. Anak kedua ini over confident gitu. Orangnya ceria aja terus. Dia itu justru, mama jangan, dia juga di Gontor, mama jangan suka nengok ke sini ya. Aku tuh banyak urusan, aku tuh banyak kerjaan, malah nggak pernah saya tengok. Kalau anak yang pertama kan, mama kesini, aku kayaknya mau sakit, saya harus ke sana. Mama kesini, kayaknya aku mau dihukum, saya ke sana. Di sana kalau saya nengok anak nomor 2 lain lagi, saya pergi ke Gontor, mama lihat gak tadi di depan? Apa? Ada fotoku loh, Ma. Oh ya, foto apa nak? Karena aku di atas masjid, orang-orang pada keluar dari masjid, aku di atas masjid mah megang spanduk. Spanduk apa? Aku misalnya ya, saya lupa bahasnya, aku anak nakal gitu, karena dia melanggar hukum. Seneng dia gitu, seneng dia. Aku gitu loh, mah. Padahal anak nomor 1 apa katanya mau dihukum udah nangis-nangis, dia enggak bangga. Aku kenapa kayak gitu nak? Gitu. Iya kan aku ini mah terlambat sholat gitu. Mama, dia justru yang menasihatin. Mama, kalau aku dihukum, di sini dihukum, di sana dihukum, bukan berarti aku ini anak nakal, Ma. Tapi karena memang di sini itu ketat sekali peraturannya. Asal melanggar sedikit dihukum. Oh iya ya. Kalau di luar kan orang dihukum tuh ya kalau dia misalnya
nonton bioskop ketika sekolah, kan itu nggak mungkin. Main HP, ini cuma misalnya terlambat wudhu gitu dan sebagainya. Itu anak ini begitu cerianya sampai dia bilang, ya nggak boleh tuh Ma. Kalau saya datang tuh diumpetin sendalnya. Mama, nanti kalau ustazahnya lewat bilangin ya, nggak ada anak di sini. Dia jadi sendalnya diumpetin gitu. Bu, ada anaknya Bu? Nggak ada. Sambil sedih banget saya ngomong, saya harus bohong kan? Nggak ada. Nah, Bu jangan kayak gitu tuh. Mama nggak mau kalau gitu kamu bohong-bohong terus. Mama, yang nggak boleh itu melanggar dua, Ma. Hukum Allah dan hukum negara. Kata dia gitu. Kalau hukuman sekolah itu ya paling kan gara-gara supaya kita betah, Ma. Supaya kita betah. Mama mau lihat orang nangis terus. Itu karena apa? Kepalanya terkungkung dengan peraturan. Kalau aku los, kalau aku ketahuan paling aku dihukum. Gitu kan aku betah terus, Ma. Nah, jadi dia begitu kreatifnya di sana. Dia sampai diiriin sama pengurus-pengurus karena apa? Di sana ada misalnya bagian kesenian gitu. Tapi orang-orang maunya belajar sama dia gitu. Pokoknya akhirnya setelah lulus baru aja dia masih kuliah. Ini untuk pelajaran juga. Gak ada pikiran dia tuh mau minta uang gitu. Dia pengen cari gebrakan-gebrakan bagaimana saya harus bisa menghasilkan uang dengan tangan saya sendiri gitu. Dengan kreativitas dia. Dia itu tiba-tiba, Ma, aku ada orderan. Ngapain? Ngerias among tamu. Ngerias. Nah, kamu belajar di mana? Belum pernah belajar. Padahal dia sama dengan saya, bukan orang suka dandan gitu. Kamu di mana? Tenang aja, Ma. Terus dia ngerias among tamu, terus difotoin sama dia. Ma, alhamdulillah udah selesai. Pas saya lihat tuh sama bapaknya, saya, Mas kok jelek banget gitu. Cemong-cemong gak karu-karuan. Dia dengan confidentnya berani, hebat Ma, dapat duit loh Ma. Saya, ya Allah gimana. Tapi itu tadi sebagai orang tua kan tadi harus mendampingi anak dalam keadaan apapun. Jadi saya dampingi dengan jungkir baliknya dia. Jadi terus akhirnya besok-besoknya lagi nerima terus, malah dia iklankan bahwa dia perias foto wisuda dan sebagainya, sampai akhirnya dia belum pernah kursus kan, dia belum pernah kursus sama sekali. Akhirnya dia suatu hari, wah udah bagus nih riasannya, saya bilang gitu. Tiba-tiba di rumah saya rame orang ya. Lah, ngapain nih orang rame banget? Aku buka kursus rias, Ma. Masya Allah, dia belum pernah kursus, kan lumayan dapat duitnya. Aduh, kamu belajar di mana? Ya belajar aja, sekarang bisa belajar di YouTube. Mereka nggak tahu kalau aku belum pernah kursus. Terus akhirnya udah mulai rias manten dan sebagainya. Selama kuliah saya udah nggak pernah biayain dia. Mulai semester 1 anak perempuan. Dan sekarang apa yang dia lakukan? Dia justru penghasilan dia sekarang lebih tinggi dari saya. Nah, dia tahu-tahu dari mana dia ilmunya, buka foto baby born. Jadi bayi yang baru lahir itu ya. Itu ya ampun, kreasinya luar biasa. Setiap hari dia itu pergi home visit, jadi ke rumah-rumah untuk menghias bayi-bayi itu. Itu nggak main-main duitnya, itu jasa toh. Dan sulit ditiru orang karena apa? Kepandaian. Ini karena apa? Hatinya yang bebas, pikirannya yang bebas, atau keluar dari pakem gitu. Bahwa dia harus pengen ini, semua dia lakukan gitu dengan apa? Dengan bebas gitu. Misalnya nggak ada perasaan, jangan, itu kan nggak mungkin. Misalnya ngerias orang, nggak berani, nggak ada kata tidak berani itu. Nah ini bedanya anak pertama dengan anak kedua. Saya jadi ingat sama bapaknya. Waktu masuk TK, waktu baru masuk TK hari pertama, dia udah pakai seragam, dia salah, udah ya Ma, udah ya Pak, mau kemana? Sekolah, sama siapa? Sendiri. Bayangin anak kecil bayi berangkat sekolah yang lumayan agak jauh dari rumah, dianterin, bayi masih kecil gitu ya. Dia nggak tahu, dia jalan aja dulu terus. Nah akhirnya
Ini apa? Hari pertama tok saya antar. Hari berikutnya nggak pernah saya antar. Tapi setelah beberapa hari gurunya bilang, ini kok anaknya Vira namanya kok selalu terlambat gitu. Dia selalu datang pagi ya Bu? Iya selalu terlambat. Ini saya ikutin dia. Kemana dia kok selalu terlambat? Ternyata pas sambil jalan mengutin kertas, mengutin apa. Itu tadi bungkus permen apa. Dan sampai di rumah tadi ditata di buku, di apa. Jadi kreativitas itu sudah keluar gitu. Jadi ini kita harus terima gitu. Anak yang seperti ini. Coba bayangkan dengan anak yang pertama, beda banget. Gimana parenting bisa saya laksanakan? Tetapi yang paling penting orang tua harus hadir dalam keadaan apapun. Dan tadi saya mengatakan anak saya yang nangis terus selama 6 tahun, saya bilang, kamu anak hebat nak. Kamu anak yang luar biasa. Kamu bukan anak kebanyakan. Kamu mampu keluar dari kesulitan yang penderitaan yang begitu berat selama 6 tahun dalam keadaan kamu keluar, berarti kamu orang hebat. Saya bilang gitu. Nah, anak saya yang kedua, kamu benar-benar itu. Jadi anak itu harus kita terima sebagai anak hebat semuanya gitu. Jadi anak yang pertama saya katakan anak hebat, anak kedua ya anak hebat, padahal beda gitu. Enggak harusnya kamu kuliah aja. Jangan kamu ini ya, atau ketika dia ngeriak memblok, mungkin saya kalau seandainya saya itu nggak mengerti, nggak benar, kamu jangan lagi nerima ya nak, kamu jelek banget ini ngeriasnya, pasti saya gitu, malu mama akhirnya gitu kali. Tapi enggak, saya menawarkan kursus sama dia nggak mau gitu. Nah jadi harus kita bangkitkan. Jadi anak hebat itu dari orang tuanya, mampu membuat karakter kuat di dalam hati anak. Anak saya ketiga lain lagi, dia laki-laki, sarjana hukum, pernah sekolah di Mesir, ya, pulang dari Mesir. Anak saya itu semua nggak ada yang mau ngelamar kerja, semua pengennya wira swasta. Itu mungkin sudah kutukan karena saya juga dulu begitu. Jadi walaupun anak pertama itu LCMA, tapi langsung setelah lulus taruh bininya langsung jualan apa ya gitu. Nah anak yang ketiga, nah kamu sudah besar sekarang, udah dewasa, kamu harus mempersiapkan nanti kalau berkeluarga, karena anak laki-laki itu dilihat dari tanggung jawabnya. Jadi saya tuntut dia tanggung jawab. Sekarang kamu mau nggak nerusin usaha kami? Kami itu buka pelangi foto ya di Kota Gede. Mama sudah tua, bapak sudah tua, mau nggak kamu nerusin itu? Enak banget kan, tinggal nerusin. Dia diam aja. Enggak mah, yang lain aja lah yang nerusin. Aku nggak mau nerusin. Kenapa? Aku nggak mau di bawah bayang-bayang orang tua. Aku mau diri kakiku sendiri. Jadi ini bukan tiba-tiba turun dari langit ya. Karakter itu adalah sudah saya bibit dari mulai mereka kecil-kecil gitu. Terus kamu mau usaha apa? Ntar mah dipikirin. Nah suatu hari, mah aku mau usaha mah, aku mau dagang mah. Oh ya alhamdulillah nak, mama modalin. Kamu butuh berapa mama modalin? Nggak banyak mah, nggak banyak. Paling 500.000. Hah? Usaha apa nak? Aku mau jualan cilor. Cilor? Di mana? Di sekolahan rame loh mah cilor. Coba mama lihat ke sekolahan. Cilor itu rame. Saya kembali nahan napas kaget. Ini saya nggak boleh mematahkan anak saya. Oh iya nak, mama juga lihat cilor rame. Dalam hati mas ini gimana ini? Dia mau nanggung-nanggung. Pakai apa kata orang nanti? Tapi jangan itu kan ego kita. Ya. Yang penting anak itu mau kerja dulu. Tiap hari dia bikin cilor, tester. Enak mah, kurang ini. Enak mah ya. Cucu-cucu yang lain pada senang. Asik, om bikin cilor lagi gitu kan. Dia coba lagi, dicoba lagi. Terus tiba-tiba dia datang lagi. Mah, kayaknya nggak jadi aku jualan cilor. Wah senang saya. Oh ya, terus gimana nak? Aku tadi lihat, aku mau jualan gulali. Aduh, saya, oh ya. Bagus nak, bagus. Ini sebenarnya mata udah mau nangis. Kok dia itu disekolahin tinggi-tinggi, kok ini mikir bapaknya mikir kok keinginannya rendah banget gitu. Oh ya bagus nak. Sampai saya tuh lihat orang gulali lewat. Mas kayak gitu ya besok anak kita. Jualan
Terus belajar lagi dia gulali, mungkin dia nggak bisa gitu. Terus akhirnya apa? Mah, aku nggak jadi jualan gulali. Aku berhasil dapat undian, mah. Undian apa? Itu mah di Sunmore bisa jualan tuh kalau kita dapat undian tempat. Aku berhasil dapat, mah. Baru dapat undian tempatnya. Terus kamu jualan apa? Jualan es. Aduh, ini anak mikirnya. Jadi kamu jualan di Sunmore? Iya, mah. Tolong ya, Maya pinjam uang 1,5 juta. Itu udah mau maghrib. Karena saya sebenarnya setengah hati saya undur-undur. Mah, Progo udah mau tutup, mah. Aku beli alat-alat. Akhirnya saya kasih. Itu kalau pas saya malam keluar buat sholat tahajud apa, dia lagi ngumpes-ngumpes buah-buahan tuh, lagi ngumpes-ngumpes, nggak saya bantu, sedikit pun nggak saya bantu. Saya lihat, karena apa, nggak serak gitu ya. Akhirnya sebelum subuh dia udah berangkat ke Sunmore itu, sebelum subuh, iya di UGM itu. Terus saya di rumah sambil berdoa, ya Allah, dia jualan es itu laku apa enggak? Semua padahal dia dari malam sampai pagi nggak tidur. Ibu mana? Saya juga sama hatinya sama ibu sama, nggak tega sebenarnya. Nah, akhirnya saya suruh menantu saya, Mam, coba lihat ke Sunmore, lihat jualan esnya adikmu itu. Kalau nggak laku ini uang kamu borong, suruh orang-orang beli, kasih uang, suruh borong gitu, biar dia semangat. Terus dia ke UGM itu nelpon menantu saya, habis mah laku. Udah, akhirnya harus jualan seminggu lagi kan, karena seminggu sekali kan Sunmore itu hari Minggu. Nah sampai akhirnya saya bilang, nah kenapa kamu nggak buka di depan Pelangi aja? Kenapa? Di sini kan juga rame. Oh iya mah. Akhirnya dia jualan es itu ada kali 12 macem, 12 tabung. Dan pada saat itu macet jalanan, semua beli, orang lihat sana beli, tiap yang nengok beli, sampai akhirnya karyawan Pelangi itu ada sekitar 15 orang, bantu bungkusin, ramu itu selama berbulan-bulan viral itu, semua orang, wah, sampai akhirnya apa? Ini anak saya nomor 3 itu kan dia lebih ke agama, dia langsung lesu, Mah, kenapa daganganku laris ya Mah? Lah alhamdulillah Mama, tapi aku nggak bisa ngaji. Oh, aku kok kamu mau ngaji, mau ngapalin Quran lagi? Iya Mah, aku mau ngapalin tuh nggak bisa Mah, kalau lagi rame tiap hari rame gini. Kamu kalau mau ngapalin, ya nggak jualan. Kamu pergi ke tempat ngapalin Quran, di sana lah kamu ngapalin Quran dulu. Boleh mah, boleh. Ya udah mah, aku mau ke Jombang. Jauh banget dia nyarinya ke Jombang, yang pesantren itu terbuat dari gubuk dan gubuk, yang sangat menderita lah. Di situ tulisannya pesantren untuk duafa gitu, yang nggak bayar. Kenapa dia cari gitu? Dia nggak pengen kenyamanan, dia nggak pengen, supaya dia betul-betul mencari ilmu gitu, mencari ilmu. Akhirnya dia menghafal Quran selama 2 tahun dan alhamdulillah sekarang sudah hafiz Quran dan belum nikah. Dan sekarang dia bisnis, ya alhamdulillah maju gitu. Intinya itu betapa. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat beda lagi. Yang keempat ini saya sampai, ya Allah, Engkau titipkan anak ini, aku kewalahan ya Allah. Bilang saya sama, aku kewalahan ya Allah ini anak. Karena mungkin paling kecil, jaraknya jauh dengan yang nomor 3. Kebetulan saya sangat merindukan punya anak lagi. Jadi seolah ini tuh istimewa banget. Nah ternyata Allah uji dengan apa? Aduh, saya bingung menceritain apa ya. Ya misalnya mau sekolah nih, SD nih. Itu baju semua harus kerja. Ayo bikinin susunya, ambil bajunya, karena dia diam aja. Nggak mau ngapain gitu ya. Jadwalin pelajarannya gitu. Sampai akhirnya ayo digendongin, pokoknya nggak ada keinginan apapun, maksudnya dia manja gitu. Manja sampai di sekolah juga nggak pernah dia buka buku, nggak pernah belajar dan sebagainya. Itu SD-nya. Sampai tiap hari saya harus marah, itu benar-benar saya kewalahan ya.
pakai ilmu apapun, ini anak ya ampun, kemauannya harus diturutin. Pokoknya susah saja, itu masih kecil kan. Nah SD nggak pernah belajar sama sekali. Akhirnya saya, nak kamu masuk pesantren. Aku tahu mama masukin ke pesantren mau buang anak kan. Mau buang, ya enggak, masa mau buang anak ngeluarin biaya, buang anak mah di jalan anak, biar kamu pinter gitu kan. Karena tahu dia selama SD nggak pernah pegang buku, maka di SMP pun saya nggak pernah nanya gimana pelajarannya, gimana kamu belajar. Yang penting dia butuh apa saya kasih gitu. Saya dampingi, karena apapun yang saya omong itu nggak pernah diikutin gitu loh, nggak pernah diikutin, membantah, ngelawan dan semuanya. Jadi saya SMP pun nggak saya urusin sekolahnya. Yang penting dia mau di pesantren. Bagaimanapun kalau di pesantren kan pasti ngaji, itu aja. SMA juga gitu, yang penting lulus gitu, yang lulus. Ketika tamat SMA, mah aku mau masuk ABRI, saya diam aja. Nah, kamu ngapalin Quran dulu ya nak ya, biar kamu tahu rasanya belajar, gitu. Rasanya menghafal tuh kayak gimana. Kamu bisa, kamu kuliah, lulus kuliah, tapi hanya menjadi orang yang biasa-biasa aja. Kamu harus menghafal biar kamu tahu gimana rasanya menghafal itu kayak gimana gitu. Wow, itu sebulan. Sebulan dia nggak ngomong dengan kami. Dia di kamar main HP, nggak mau ngomong sepatah kata pun. Kalau dikasih makanan tahu-tahu habis, nggak keluar juga karena dia nggak dikasih uang ya, sama sekali nggak dikasih uang, cuma main HP. Saya cuma berdoa ya Allah. Saya nggak mau dia kuliah, saya belum mau dia kuliah dulu apa jadi apa, saya pengen dia menghafal Quran biar dia tahu rasanya belajar, sampai kayak gitu loh. Akhirnya sebulan dia WA, aku di pondok mana mah. Oh dia mau pondok, akhirnya di Jombang lagi dia di sana. Baru sebulan dia di sana, saya beresin buku-buku dia baru saya lihat, saya tuh nggak pernah lihat rapotnya. Kalau nilai rapot saya tanda tangan doang, nggak mau karena kayaknya ini anak gak pernah belajar nih gitu ya. Terus saya beres-beresin, saya nemu tes IQ dia di SMA. Saya nemu ternyata anak ini IQ-nya tinggi. Anak ada tulisan ini anak istimewa, masukin ke dokteran, kalau enggak teknik, kalau pokoknya bagus-bagus semua, nilainya tinggi-tinggi. Kaget. Yang saya anggap ini anak tuh yang penting dia ngaji aja. Kalau dia ngapalin Quran, paling tidak dia punya hafalan Quran daripada nggak punya ilmu sama sekali. Ternyata baru saya sadar, oh ya di SD kan dia nggak pernah belajar, tapi kok dia bisa naik kelas. Padahal kan hafalan Quran itu kan di SD-nya pasti ada, SMP-nya juga ada di pondok. Kok dia bisa melewati? Berarti sebenarnya dia tuh pinter gitu. Tapi saya nggak mau melihat ini kesalahan terbesar saya. Tetapi tadi ketika kita menerima takdir itu, ini adalah kesuksesan kita juga. Bagus itu, akhirnya saya telepon. Nah, Masya Allah, ternyata kamu ini pinter banget ya. Ternyata kamu cerdas ya. Kamu bisa nggak menghafal Quran? Ya mak, aku juga sekarang seneng ngapalin Quran mak. Ternyata apa? 6 bulan. Kakaknya 2 tahun baru hafal Quran, dia 6 bulan hafal Quran. Sekarang dia sekolah di sekolah ilmu tinggi sekolah tinggi ilmu Al-Quran PT IKI di Jakarta gitu. Nah ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa setiap anak memiliki kesuksesannya masing-masing dengan caranya masing-masing, dengan jadi apapun adalah sukses. Jadi jualan es sukses gitu. Jadi apapun itu tadi. Bisa merias yang kata kita gagal, ternyata itu awal kesuksesan dia gitu. Maka jangan menyepelekan daripada apapun tentang anak kita. Sedikit mengulas tentang Luqman Al-Hakim. Apa sih sebenarnya cara kita mendidik anak sehingga menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang bahagia. Luqman berkata, yang pertama saya tahu ini waktu mau habis ya. Yang pertama adalah memperkenalkan anak kepada Allah. Jadi bikin anak dari kecil selalu dilihat oleh Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu berserah diri kepada Allah.
Kebiasaan saya waktu kecil, saya tidak pernah memberi apa yang anak saya minta. Tapi saat anak saya sudah tidak minta, baru saya kasih. Saya selalu misalnya minta apa sesuatu, ya kamu hafalan Quranmu apa dulu gitu. Saya perkenalan atau minta sama Allah, kamu berdoa. Ketika anak saya di pondok, "Ma, ada uang nggak buat bayar SPP?" Saya selalu bilang, kencengin doamu nak. Mama juga kencengin doa mama, nanti kalau nanti Allah kasih. Jadi selalu memperkenalkan anak bahwa semua yang kita terima ini semua pemberian dari Allah. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka kita tidak memiliki apapun. Jadi semuanya. Nah itu, jadi kita bagaimana kita memperkenalkan diri kepada anak kita. Hanya Allah lah tempat kita meminta, hanya Allah lah tempat kita bergantung, dan untuk Allah lah kita hidup ini. Yang kedua yang dilakukan oleh Luqman adalah anak itu harus berbakti kepada orang tua. Ceritakan di dalam wahnan ala wahnin, bagaimana orang tua itu hamil, berat bertambah berat, nggak enak tidur, nggak enak makan. Kalau anak sakit adalah penderitaan kita. Ceritakan semua bagaimana ayah mencari uang untuk kita, untuk kebahagiaan anak kita. Semua ceritakan, sehingga apa? Anak kita memiliki rasa cinta kepada orang tuanya, rasa sayang, rasa berbakti kepada orang tuanya. Karena kenapa anak itu harus berbakti kepada orang tuanya? Karena Allah perintahkan seperti itu. Bahwa setelah kita menghamba kepada Allah, setelah kita beribadah kepada Allah, yang kedua adalah bukan sedekah, bukan naik haji, tetapi apa? Berbakti kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua itu kesuksesannya sudah di tangan. Yang ketiga, baru ajarkan anak tentang akhlak, budi pekerti yang baik, karakter yang kuat gitu. Karakter yang kuat, bagaimana dia tidak boleh sombong, tidak boleh pelit, tidak boleh menyakiti. Itu akhlak, itu paling penting. Ketika anak kita tidak sombong, tidak pelit, tidak menyakiti, separuh dari persoalan hidup ini selesai. Karena dia tidak akan pernah punya musuh. Karena dia tidak akan pernah ditinggalkan orang. Karena dia pasti akan disayangi orang, disegani orang. Itu bukan setiap terus, "Ma, aku dibenci, Ma." Kadang-kadang anak saya juga di pondok gitu. "Ma, orang itu jahat sama aku, Ma, jahat sama aku." Saya jawabannya cuma satu. Nah, yang penting kamu baik aja ke orang. Persoalan orang jahat sama kamu itu bukan persoalanmu, persoalan dia dengan Allah. Betapa bahayanya kalau kamu yang jahat, maka kamu punya urusan sama Allah. Nah itu, jadi bagaimana kita membangun karakter anak itu menjadi anak yang uswatun hasanah, yang berakhlakul karimah. Itu persoalan hidup dia separuh sudah selesai. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.